Bab 2002 Bab 2005 anak itu berasal dari kekuatan. Suara yang tiba-tiba adalah tertawa. Tawa Zhao Liang. Zhao Liang menunjuk Chen Ye dan tertawa, "Hei, saudara muda Ye, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Ping Ping? Orang-orang tidak enak badan. Ketika kamu akan memesan makanan di distrik Tian, apakah kamu tidak enak badan?" "Hahaha, katamu, kenapa Ping Ping tiba-tiba tidak nyaman? Soalnya, nanti di depan banyak orang, aku bakal malu sama kamu, jadi perutku mual dan gak mood makan, kan?" Hahaha. Ketika semua orang mendengar ejekan Zhao Liang, mereka tertawa terbahak-bahak. Di mata Zhao Liang, ada kilatan kebanggaan. "Nak, apakah Anda pikir saya tidak bisa berurusan dengan Anda jika saya tidak bisa berurusan dengan Anda? Hehe, idiot, di akademi ini, bahkan jika aku tidak bisa menembakmu secara langsung, aku masih punya cara untuk mencegahmu bergaul dan menjadikanmu badut yang hebat. Nikmati kehidupan kampus Anda." Hahaha. Mendengar ini, Xie Pingping tampak cemas, menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat pada semua orang, dan dengan cemas membela, "Tidak. Tidak seperti ini." Tapi bagaimana orang bisa mendengarkannya? Semua orang tertawa, terus-menerus tertawa. Ekspresi Chen Ye masih tenang, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh kerumunan sama sekali, dan di tengah cemoohan, dia berkata dengan ringan, "Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi." "Aku pergi." Xie Pingping mengikuti karena suatu alasan. Sekarang, jika dia dan Chen Ye pergi, Chen Ye pasti akan menjadi objek ejekan. Dalam hal ini, bahkan jika dia ditertawakan, dia harus menanggungnya bersama dengan Chen Ye. Masalah ini awalnya karena dirinya sendiri. Disebabkan memikirkan hal ini, mata Xie Pingping menjadi lebih bertekad, dia harus tetap di sisi Chen Ye. Selain itu, dia sudah lama ingin melihat seperti apa hidangan di distrik Tian, bahkan jika mereka tidak mampu membelinya, tidak ada salahnya untuk melihatnya. Di sisi lain, melihat Xie Pingping tidak hanya tidak meninggalkan Chen Ye dan berjalan ke arahnya, tetapi malah mengabaikan dirinya sendiri dengan Chen Ye, Zhao Liangjian sangat marah hingga darahnya mendidih. Dia terus mengaum dalam hati, "Kenapa? Mengapa? Mengapa wanita ini tidak meninggalkan sampah itu? Mungkinkah dia benar-benar ingin diejek oleh semua orang yang bersamanya? Apakah dia benar-benar cukup bodoh untuk memilih sampah ini dan bukan dirinya sendiri?" Zhao Liang marah, tidak mau, dan hampir gila. Dia benar-benar tidak menyangka, di tengah ejekan orang banyak, Chen Ye masih akan memiliki keberanian untuk terus memimpin Xie Pingping ke distrik surgawi. Dan dia juga tidak menyangka bahwa saat ini, Xie Pingping masih bersedia untuk berdiri bersama Chen Ye. Mata Zhao Liang merah, dan cahaya dingin melintas, matanya setajam seolah-olah akan menembus Chen Ye. Namun, langkah Chen Ye menuju Tiandi masih begitu tenang dan tidak terpengaruh. Bagaimana ejekan para siswa ini dapat memengaruhi Chen Ye? Sepanjang jalan, dia tidak tahu berapa banyak kesulitan dan kesengsaraan yang dia alami, dan berapa banyak musuh yang memandang rendah dia telah dihancurkan. Saat ini, ejekan orang-orang ini, menurut Chen Ye, seperti bisikan semut. Siapa yang akan memperhatikan apa yang dikatakan sekelompok semut? Dia hanya akan, dengan fakta, membuat serangga ini tutup mulut. Melihat Chen Ye berjalan menuju langit selangkah demi selangkah, kerumunan secara bertahap menjadi tenang. Mereka tidak bodoh saat ini, menghadapi ejekan begitu banyak orang, Chen Ye masih sangat tenang dan tenang, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada dukungan. Mereka sekarang menantikannya. Mungkinkah mahasiswa baru dengan basis kultivasi rendah ini benar-benar mampu membeli hidangan dari distrik Tian? Zhao Liang menatap Chen Ye dengan dingin, menahan amarahnya, dan berkata dengan kejam. "Pergi, pergi, segera, kamu akan jatuh ke dalam keputusasaan, segera, kamu akan benar-benar direduksi menjadi badut, dan fantasi tidak realistis Xie Pingping tentang kamu akan benar-benar hancur, dan kemudian segera meninggalkanmu dan berinvestasi dalam pelukanku, aku meninggalkanmu hanya dengan penghinaan, penghinaan tanpa akhir." Tetapi pada saat ini, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berbisik, "Apakah menurut Anda basis kultivasi orang ini agak rendah?" Orang lain berkata, "Ya, itu memang sangat rendah. Umumnya, siswa yang terdaftar di Akademi Shenhuo kami adalah yang terendah, dan tidak mungkin bagi mereka untuk serendah satu lapis keberuntungan. Kesenjangan satu bidang sangat besar. Berbeda.
Bagaimana bisa begitu lemah? Bisakah kamu membeli makanan dari distrik Tian? Pria itu berkata sebelumnya, itu pernyataan yang buruk. Kamu sangat lemah, dan kamu masih bisa masuk sekolah. Tidakkah menurutmu itu agak tidak masuk akal? Kata-kata orang ini tiba-tiba menyebabkan keributan di antara orang banyak. Ya, dengan basis kultivasi yang rendah, tetapi bisa masuk sekolah, itu benar-benar tidak normal. Jadi, mahasiswa baru ini mungkin tidak mudah. Orang yang berbicara di awal berkata lagi, tes Rising Dragon Grand Competition, meskipun bentuknya berbeda setiap kali, penerimaan mungkin juga memiliki unsur keberuntungan tertentu, tetapi secara umum, itu didasarkan pada kekuatan. Tetapi, ada hanya satu pengecualian, hanya ada satu jenis orang, bahkan jika kekuatannya tidak bagus, dapat diterima di Akademi Senhuo. Apakah kamu ingat? Pada saat ini, seseorang bertanya tanpa alasan, siapa itu? Pria itu berpura-pura tertawa dalam-dalam, orang-orang ini, kekuatan di belakang mereka, bahkan keberadaan Akademi Senhuo, harus menundukkan kepala mereka. Berbicara tentang ini, seseorang tiba-tiba berseru, maksudmu, dia adalah murid rahasia dari kekuatan tertinggi. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan langsung berseru. Itu benar, hanya murid dari pasukan teratas yang diizinkan masuk melalui pintu belakang dalam kompetisi Rising Dragon. Bahkan jika mereka tidak kuat, mereka kemungkinan besar akan diterima di Akademi Senhuo. Selain itu, bahkan jika orang seperti itu tidak memiliki kekuatan, di Akademi Senhuo, tidak ada yang berani memprovokasi. Lagi pula, bahkan jika pihak lain ada di Akademi, tidak ada yang bisa dilakukan, tetapi, para siswa Akademi Senhuo, suatu hari nanti, mereka akan lulus. Setelah lulus, siapa yang pasti akan menanggung murka kekuatan tertinggi? Memikirkan hal ini, mata semua orang yang melihat Chen Ye berubah. Tidak banyak murid penting dari pasukan top, bahkan di Akademi Senhuo. Dan untuk mengatakan bahwa wajah dengan wajah paling jelek saat ini tidak lain adalah Zhao Liang dan yang lainnya. Kekuatan tertinggi. Jika Chen Ye benar-benar keturunan dari kekuatan tertinggi, maka, jika mereka saling mengejek sebelumnya, mereka benar-benar bermusuhan satu sama lain, kan? Para murid dari pasukan teratas, mana yang tidak terlalu arogan dan arogan? Bahkan menurut mereka, kekuatan Chen Ye sangat lemah sehingga sepertinya dia tidak berasal dari kekuatan tertinggi. Namun, jika Chen Ye benar-benar mampu membeli makanan dari distrik Tian, maka, kecuali bahwa dia berasal dari kekuatan tertinggi, sepertinya tidak ada penjelasan lain. Zhao Liang dan beberapa orang lainnya mengangkat hati mereka saat ini. Lagi pula, tidak ada yang ingin menjadi sasaran keturunan kekuatan tingkat atas, dan tidak ada yang ingin membalas dendam terhadap orang seperti itu. Bab 2006 Kualifikasi Chen Ye. Song Bai bertanya kepada Zhao Liang, Saudara Liang, apa yang harus saya lakukan? Dilihat dari penampilan anak itu, tampaknya dia benar-benar yakin bahwa dia mampu membeli makanan di distrik Tian. Kekuatan tertinggi, kan? Zhao Liang mengerutkan kening, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Zhao Liang mulai menyesalinya sekarang, mengapa dia menyinggung seorang murid dari kekuatan tertinggi karena seorang wanita tanpa latar belakang dan tanpa kekuatan. Tidak peduli seberapa lemah orang seperti ini, selama dia mengucapkan sepatah kata pun, beberapa orang bersedia memberinya pelajaran untuknya. Lagi pula, kemana Anda biasanya pergi untuk menjadikan murid dari kekuatan tertinggi? Sekarang, dia hanya bisa berdoa agar Chen Ye tidak mampu membeli piring di distrik Tian, dan berdoa agar Chen Ye diejek oleh semua orang. Tepat setelah semua orang hampir menganggap Chen Ye sebagai murid dari pasukan teratas, sebuah suara terdengar lagi di antara kerumunan. Dia bukan murid dari pasukan top. Siapa yang berbicara? Semua orang memandang pria itu, dan melihat bahwa itu adalah seorang pria muda yang tampak biasa dengan wajah bulat, kulit kuning pucat, jubah ungu, dan cincin sederhana di jarinya. Tidak apa-apa, tapi saya tidak tahu apakah dia adalah siswa kelas 2 atau kelas 3. Orang yang pertama kali berbicara, melihat orang ini menyangkal penilaiannya, berkata dengan sedikit tidak puas, dia bukan murid dari pasukan teratas. Lalu mengapa dia begitu percaya diri? Selain itu, mengapa kamu mengatakan dia tidak? Orang ini jelas tidak mengenal prajurit berjubah ungu. Namun, hanya karena dia tidak tahu, bukan berarti orang lain tidak mengetahuinya. Mata Zhao Liang berbinar ketika dia melihat orang itu. Orang ini, bernama Xiao Feng, adalah siswa tahun kedua Akademi Senhuo.
Bakatnya tidak buruk di antara Akademi Shenhuo. Namun, orang ini memiliki temperamen yang aneh. Dia selalu sendirian dan tidak ingin berkomunikasi dengan orang-orang di kelas dari. Karena itu, kebanyakan orang tidak mengetahui detail Xiao Feng. Namun, Zhao Liang pernah mendengar desas-desus tentang Xiao Feng. Artinya, identitas asli Xiao Feng adalah murid inti dari keluarga Lingu Xiao. Sekarang Xiao Feng telah berbicara, maka Chen Ye hampir yakin bahwa dia bukan murid dari pasukan teratas. Akhirnya, Chen Ye membawa Xie Pingping ke ruang makan. Xie Pingping melihat harga hidangan itu, jantung kecilnya berdetak lebih cepat dan lebih cepat, harga ini benar-benar menakutkan. Semangkuk nasi yang dimasak dengan Millennium Yuanling Rice, Shenhuo Lingjing berkualitas tinggi, sepiring daging naga goreng dingin dengan bunga gairah, 15 Shenhuo Lingjing berkualitas tinggi, sepiring-piring buah merah berusia 1000 tahun, 10 kualitas terbaik Shenhuo Lingjing. Shenhuo Lingjing adalah mata uang unik di Akademi Shenhuo, dan hanya 10.000 lingxi yang dapat ditukar dengan satu. Xie Pingping hampir pusing melihat harga ini. Awalnya, dia masih memiliki kepercayaan pada Chen Ye, tetapi melihat harga yang sangat dilebih-lebihkan sehingga tidak bisa lagi dilebih-lebihkan, kepercayaan dirinya secara bertahap hancur. Zhao Liang dan yang lainnya, melihat penampilan diam Chen Ye di depan lemari makan di distrik Tian, hampir melontarkan kata-kata sarkastik. Tapi setelah Chen Ye melirik ke lemari makan, dia menoleh dan tersenyum pada Xie Pingping. Xie Pingping, ada apa? Bukankah kamu selalu ingin makan hidangan dari distrik Tian? Apa yang masih kamu lakukan? Memesan. Memesan makanan. Chen Ye sebenarnya meminta Xie Pingping untuk memesan makanan. Zhao Liang dan yang lainnya tercengang. Ketika Chen Ye melihat harga piring, bukankah seharusnya dia begitu ketakutan sehingga dia tidak bisa berkata-kata? Sekarang, mengapa Anda masih terlihat tenang dan meminta Xie Pingping untuk memesan? Mungkinkah ketika dia tiba saat ini, dia masih harus memakainya? Xie Pingping juga menatap Chen Ye dengan tatapan kosong, tetapi dia masih mengikuti kata-katanya dan melihat ke lemari makan. Xie Pingping menelan beberapa air liur lagi, dan dengan hati-hati memesan buah Long Yuan dingin berusia 1000 tahun yang hanya membutuhkan Wu Shenhuo Lingjing. Kemudian dia menoleh ke Chen Ye dan berkata, Aku akan makan ini saja. Chen Ye melihat tatapan hati-hati Xie Pingping, dan tidak bisa menahan senyum. Jangan khawatir, harga hidangan di sini bukan apa-apa bagiku. Kamu dapat memesan apapun yang kamu inginkan. Dengan mengatakan itu, Chen Ye pertama-tama memesan Garuda bakar, 2 mangkuk nasi lingdao, sepiring daging gajah naga goreng dengan lada tianling, dan sepiring glaukoma berusia 1000 tahun yang digoreng. Chen Ye benar-benar memesan makanan, dan terlebih lagi, dia memesan banyak. Zhao Liang dan yang lainnya, wajah mereka menjadi jelek lagi. Bukankah Chen Ye ini orang kaya baru? Atas desakan Chen Ye, Xie Pingping akhirnya memesan sup iga babi naga dan gajah lagi, dan Chen Ye akhirnya berjalan menuju konter. Pelayan di konter, seorang gadis dengan wajah cantik, tersenyum pada Chen Ye dan berkata, Halo, Tuan, ada total 103 kristal roh Dewa Api. 103 kristal api supernatural. Yaitu, 103 kristal roh api supernatural. Makanan Chen Ye bisa dikatakan sangat mewah, lagi pula, meskipun hidangan di distrik Tian mahal, jumlahnya cukup besar. Dan Chen Ye memesan 4 hidangan dan 1 sup. Semua orang tidak bisa menahan menelan, menatap Chen Ye, ingin melihat apakah Chen Ye bisa menghasilkan begitu banyak uang. Wajah Chen Ye acuh tak acuh, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, dia meletakkan beberapa kristal roh api supernatural di atas meja. Inilah yang dia tukarkan dengan Chen Jiu di kapal terbang. Gadis di kasir juga melirik Chen Ye dengan heran. Meskipun dia sangat sopan kepada Chen Ye, dia juga merasa bahwa pemuda dengan basis kultivasi yang rendah ini seharusnya tidak mampu membayar. Tanpa diduga, Chen Ye membayar uang dengan begitu santai. Kali ini, ada keributan di antara kerumunan. Dia benar-benar bisa makan makanan dari distrik Tian. Ini lebih dari terjangkau. Dia diundang ke dalam kotak oleh pelayan, dan itu adalah jenis perawatan yang hanya bisa kamu dapatkan setelah mengonsumsi 100 kristal roh api supernatural. Ini bukan masalahnya, seseorang dengan wajah bengkak dan pria gemuk bisa melakukannya. Apa? Aku akan pergi, apa asal-usul orang ini? Pada saat ini,
Ekspresi Zhao Liang dan yang lainnya berubah menjadi sangat suram. Terutama Zhao Liang. Sudah ada beberapa orang yang melihat mereka dengan setengah tersenyum. Sebelumnya, mereka terus mengatakan bahwa Chen Ye tidak bisa makan makanan di distrik Tian, sekarang bagaimana? Wajahnya bengkak. Bukannya Chen Ye tidak mampu membelinya, itu mereka terlihat rendah. Dan Zhao Liang dan yang lainnya berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, Chen Ye tiba-tiba menoleh dan tersenyum pada Zhao Liang. Saudara Zhao, bukankah kamu di sini untuk makan? Mengapa? Aku pergi sekarang, dan aku tidak akan makan. Jika kamu tidak membawa cukup uang, mengapa kamu tidak datang dan makan sedikit? Harga hidangan di area hari ini agak tinggi, tapi itu saja, saya benar-benar tidak mengerti mengapa, menurut Anda, itu tampak begitu menakutkan. Saya sangat takut sehingga saya tidak berani datang untuk makan malam. Lain kali, tolong undang saudara Zhao, jangan khawatir tentang itu, buat keributan, seolah-olah Anda belum melihat dunia, oke? Ya, itu lucu.